Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawana wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya kita sekarang masih bisa melaksanakan aktivitas jajaran kita, terutama yang paling kita rasakan saat ini yaitu disampaikan niat dan umur kita untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya dia hingga yaumil qiyamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, sampai dengan kemarin ini puasa yang ke-20 ya, siam yang ke-20 sampai dengan hari ke-19 kemarin kita itu mempelajari kisah terakhir Nabi Syuaib. Nah, itu kaumnya juga akhirnya yang mendustakan itu dimusnahkan oleh Allah, seolah-olah belum pernah tinggal ya. Jadi sudah pernah ada, kemudian menentang, mendustakan, lalu dibinasakan seperti belum pernah ada. Pada akhir itu Nabi Syuaib setelah itu meninggalkan sambil berkata, ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum. Hai kaumku, benar-benar aku sudah menyampaikan pada kalian risalah amanat dari Tuhanku dan aku sudah menasihati kalian. Maka ya bagaimana aku bisa sedih terhadap orang-orang yang kafir. Nah, ini jamaah yang berbahagia, kisah-kisah yang sampai kemarin itu senantiasa menunjukkan pada kita, Allah mengajarkan pada kita yang utama dan terutama adalah tauhid. Nah, tauhid. Maka kita benar-benar mari menjaga ketauhidan kita, takwa kita kepada Allah kita tingkatkan, syukur kita ini agar supaya kita benar-benar nantinya tetap mendapat ridhonya. Jamaah yang berbahagia, kita lanjut di pagi ini setelah kemarin berarti sekarang ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Ini maksudnya Allah memberikan arahan pada kita, wa ma dan tidaklah, ini ada wa ma titik-titik illa titik-titik ya, berarti benar-benar ya, pengkhususan ya. Ama arsalna dan tidaklah kami mengutus fi qaryatin pada suatu negeri, nah ini min nabiyin, nah, dari nabi yang diutus di negeri-negeri itu, nah, itu illa kecuali hanyalah melainkan akhirnya ya. Akhadna ahlaha. Kenapa akhadna itu selalu seperti itu ya? Akhadna alaha, kami timpakan pada penduduknya bil ba'sa'i wad dharra'i, kesempitan dan penderitaan. Ini pengikut-pengikutnya biasanya seperti itu,
di sia-sia, dihina, dicaci, dibully dan sebagainya. Ini harapannya adalah la'allahum yatadarra'un, mereka senantiasa merendahkan diri, tunduk, mengikuti Nabi dengan baik. Nah, mereka-mereka yang hidup mewah biasanya pemuka-pemuka kaumnya itu ya senantiasa membantah. Ini ayat 94 seperti itu. Nah, dan tidaklah kami mengutus nabi-nabi di sebuah negeri kecuali senantiasa kami timpakan pada penduduknya itu kesempitan dan juga penderitaan supaya mereka merendahkan diri, tunduk. Nah, di ayat yang berikutnya summa badalna makana sayyatil hasanah hatta afau wa qalu qad massa'a ba'ana dharra'u wasyarra'u fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Summa, nah ini kemudian badalna kami ganti makanan sayyi'atan ini posisi yang buruk, sayyi'ah al hasanah dengan kebaikan. Nah, jadi keburukannya diganti dengan kebaikan. Ini harapannya yaitu tadi, harapannya adalah mereka mau bersyukur ya dan sebagainya. Jadi yang jelek, posisi yang jelek, maka sayyi'ah, tempat-tempat yang jelek menjadi al hasanah, baik. Hatta sehingga afau mereka sempurna kebaikannya berkembang biak dengan sempurna, anak-anaknya banyak, hartanya banyak. Nah, waqalu, dan akhirnya mereka berkata, qad masa'a ba'ana, qad sungguh telah menimpa aba'ana, bapak-bapak kami itu ad-dharra'u, penderitaan, wasyarra'i dan kesenangan. Penderitaan, kesenangan sudah. Nah, akhirnya ya itu karena mereka rata-rata ini nenek moyangnya mengikuti itu, sudah nenek moyang kami seperti itu, ada penderitaan, kesenangan, ya sudah silih berganti seperti itu, kami hanya ngikut-ngikuti dan sebagainya. Nah, ya seperti yang sudah kita pelajari kemarin-kemarin itu. Nah, akhirnya fa'akhadnahum baghtah, kami timpakan pada mereka ini siksaan baghtah dengan tiba-tiba. Timpakan pada mereka siksaan baghtah dengan benar-benar tiba-tiba. Wahum la yash'urun. Nah, sedangkan mereka itu ya enggak menyadari. Sehingga jamaah yang berbahagia ya rata-rata ya ini di mana-mana. Bahkan sampai saat ini bisa kita lihatlah di mana-mana itu ya. Kalau suatu kaum itu sudah nemennya berfoya-foya di posisi itu di suatu kota atau apa di situ, baldah, tempat komunitas orang yang di situ kok ada kemaksiatan yang luar biasa, maka saatlah Allah menimpakan siksanya di posisi tempat itu, entah itu pakai tsunami atau likuifasi atau apa sajalah ya, itu ya di situ itu kalau zaman dulu kan nggak ada videonya ya, nggak ada videonya. Zaman setelah muncul teknologi video HP sampai internet ini ada yang video, wah ini benar-benar. Jadi fa'akhadnahum baghtah, kami timpakan siksaan pada mereka dengan tiba-tiba, sedangkan mereka enggak menyadari. Malamnya pesta-pesta luar biasa, ada pokoknya pesta maksiat yang luar biasa. Nah, paginya seolah-olah tidak apa-apa, senang-senang gitu, tiba-tiba misalnya di tepi laut, wah pesta-pestanya senang-senang di pantai itu,
Wah, nanti lautnya disurutkan dulu seret gitu ya. Nah, orang cari-cari apa di situ yang menuju sana, tiba-tiba wah, gelombang yang tinggi mungkin berapa meter? 10 meter atau lebih ya, setinggi pohon kelapa. Nah, hancurlah sudah tempat itu. Iya itu. Nah, bagaimana orang yang misalnya di situ ya yang baik ya tetap ikut mati juga. Tapi nanti perhitungannya berbeda ya. Kalau yang benar-benar ini, kalau dulu kan misalnya Nabi Lut itu langsung digandeng malaikat, dibawa ya pergi. Habis ini tak hancurkan. Nah, pokoknya jangan noleh ya, jangan noleh, pergi jangan noleh. Nah, ini dulu ya. Maka jamin berbahagia ini menjadi peringatan bagi kita. Jangan sampai itu terjadi. Ya kaumnya Nabi Saleh kan juga sama. Berpesta pora setelah menyembelih ini 3 hari 3 senang-senang sudah. Nabi Saleh disuruh pergi, jangan noleh ke belakang. Nanti habis nak ditumpas semua itu penduduknya, penghuni-penghuninya yang di situ benar-benar durhaka pada Allah SWT. Ini sehingga sudah ditimpa siksaan dengan tiba-tiba, enggak sadar sudah mereka, enggak menyadarinya. Nah, sehingga jamin berbahagia, mudah-mudahan ya kita semua bisalah ya mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang sudah Allah turunkan, yang sudah Allah berikan pelajaran pada kita. Nah, sekarang kita lanjut di ayat berikutnya, ayat 96. Ini walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini Allah menjelaskan ini. Walau ya. Dan lau sekiranya. Nah, sekiranya di sini pakai lau. Lau itu berarti tidak akan terjadi. Jikalau lah ya, jikalau, tapi jikalau yang tidak terjadi ini. Walau anna ahlal qura, dan kalaulah sekiranya anna bahwasanya ada ahlal qura, penduduk negeri itu amanu wattaqau, iman dan takwa. Setelah diberi peringatan dan sebagainya, iman dan takwa, yakin, percaya dan menjaga dirinya, lah sungguh. Nah, ini Allah sungguh ya. Jikalau ini maka sungguh ya, ini ada awalnya jika tapi pakai lau masalahnya ya. Sungguh apa fatahna, kami buka, kami bukakan alaihim atas mereka barokatim, keberkahan barokatin, keberkahan minas sama'i, dari langit, wal ardi, dan bumi. Ini pakai lau tapi ya. Nah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, ini setelah diberi arahan, diberi nasihat dan sebagainya, kok yakin percaya, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Nah, pasti niscaya kami bukakan atas mereka keberkahan dari langit dan bumi. Wah, semuanya mendukung keberkahan yang luar biasa. Langit buminya subur dan sebagainya. Tapi tadi depannya pakai lau ya. Nah, ini. Akhirnya ya ini walakin, tetapi. Jadi kalau sudah diberi peringatan itu harusnya ya iman dan takwa ya. Tetapi walakin, akan tetapi kadzabu, mereka mendustakan. Mereka mendustakan, enggak mau percaya, enggak mau yakin, sudah diberi nasihat dengan baik, sudah diarahkan. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan. Ya sudah. Kalau mereka mendustakan seperti itu, fa akhadnahum, maka kami timpakan siksaan pada mereka, bima kanu yaksibun, disebabkan apa-apa yang adalah mereka itu senantiasa mereka buat, kasab yaksibun, mereka senantiasa kerjakan. Ini mereka mendustakan. Bani Israil itu nabi-nabinya banyak didustakan, dibunuh ya. Nah, Bani Israil kan sesudah Nabi Yakub, yang anak cucunya Nabi Yakub. Nah, kisah-kisah yang kemarin itu masih di atasnya ya,
di atasnya. Nabi Hud, terus Nabi Soleh, Nabi Nuh dulu, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh kemarin itu. Kemudian Nabi Lut, kemudian negeri Madian. Negeri Madian ini memang belakangan ya. Sudah adanya Bani Israil, tapi ya bukan jalur itu. Akhirnya juga negeri Madian itu Nabi Syuaib menjadi menantunya, mertuanya Nabi Musa, punya menantunya itu dari Bani Israil, itu Nabi Musa. Ini, jadi ini pun peringatan besar. Ya. Kalau ada pemberi peringatan, pelajaran, ya harusnya iman dan takwa. Tetapi kondisi di sini nih, ya, kalau sudah iman dan takwa, udah pasti akan pasti dibukakan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin tetapi kadzabu, ya, tetapi mereka mendustakan sudah. Ya sudah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Ditimpakan siksaan pada mereka, ya, sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Kaumnya Nabi Nuh banjir dan sebagainya, Nabi Hud hancur seperti itu, Nabi Soleh dihujani dengan hujan batu, Nabi Lut itu dengan batu panas malah ya, itu awet menjadi orangnya awet, bisa dilihat orang belakangan ya, orangnya awet. Ini Nabi Syuaib itu nanti itu jalurnya itu sudah diteliti, itu kayaknya di jalur sutra ya, Silk Road itu. Kalau kita melintasi di situ, orang-orang melintasi di situ terlihat tampak bekas-bekasnya, bekas orang dulu yang mendustakan seperti itu, akibatnya seperti itu terlihat semua. Nah ini kondisi yang benar-benar jadi pelajaran besar bagi kita. Ya tentunya siapa saja yang bisa mengambil hikmah dari pelajaran Quran ini. Allah mengajarkan pada kita seperti itu. Kemarin sudah kita sempat singgung itu di surah yang lain itu Allah menjelaskan ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan sungguh telah kami mudahkan. Ini yassarna pakai double ya, pakai tasdid itu. Yassarnal Qur'an, benar-benar kami mudahkan dengan proses dikit akhirnya mudahkan. Lidzikri untuk pelajaran yang terus menerus nggak pernah henti. Mulai dia hidup sampai mati itu pelajarannya Quran sudah banyak. Fahal min mudzakir, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Nah ini, jadi masalahnya di situ. Orang yang mengambil pelajaran dari Quran ini ya, ternyata tidak banyak. Qalilan Allah selalu seperti itu. Sedikit sekali yang bersyukur, yang beriman dan sebagainya. Ini sehingga jamaah yang berbahagia, ini benar-benar arahan Allah untuk kita agar kita hati-hati, agar kita takwa, agar kita menjaga. Karena takwa itu kan dasarnya kan wakoya menjaga diri, jangan sampai melampaui batas-batas yang sudah Allah tetapkan. Hukum-hukum yang Allah sudah gelar di kehidupan ini ya jangan dilabrak ya, jangan ditabrak ini. Nah. Baik, kita lanjut di ayat 97. Ini kalau ini dapat 100 lebih berarti kan 20 hari dapat 55. Nah, ini 97. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Apakah, ini ada pertanyaan. Apakah famaka amina aman. Dikelihat amin aman. Amin aman. Misalnya kalau ada itu waladhdallin amin aman. Ada gangguan. Ini. Tapi kalau amin imanlah, amin dipercaya. Afa amina, apakah mereka merasa aman? Ahlul qura, penduduk suatu negeri, Korea qura, ahlul qura, penduduk suatu negeri,
bahwa ya'tiya datang kepada mereka, akan datang kepada mereka, ini fi'il mudhari ini, ba'suna, siksaan kami, bayatan di waktu malam, wahum naimun, sedangkan mereka sedang tidur. Jadi ini Allah meringatkan, malam-malam tidur sudah enak, tiba-tiba geruduk tertimbun semua, hancur semua. Apalagi ya kalau misalnya itu yang pernah terjadi itu likuifasi, ambles semua. Ada orang yang mengisahkan benar-benar terjadi di depan matanya, melihat sendiri bagaimana proses bumi menelan apa saja. Ini ya, luar biasa. Jadi siksaan Allah yang seperti itu, waduh, nggak sempat apa lagi sudah. Yo, siapa yang penduduk negeri merasa aman? Apakah ada penduduk itu merasa aman dari siksaan kami ketika malam datang siksaan, sedangkan mereka sedang tidur, apa mereka merasa aman? Ini ya memang mereka orang mendustakan ya. Dari kemarin kita bahas itu mendustakan, wah mereka bersukaria dan sebagainya, tidur nyenyak ya, lupa bahwa nanti Allah akan bisa menghancurkan itu di waktu malam hari. Di ayat ke-98 kita lanjut nih, lanjut masih pertanyaan lagi ya, waliannya ya, tadi kan malam. Awa amina alul qura ayatihum ba'suna duha wahum yal'abun. Dan apakah mereka merasa aman, ahlul qura penduduk negeri, bahwa ya ayatiyahum, bahwa datang kepada mereka, akan datang pada mereka ba'suna, siksaan kami, duha, pada waktu duha, pada waktu pagi, pagi. Wahum yal'abun, wahum, dan mereka saat itu yal'abun, laiban berarti permainan, berarti sedang bermain-main, sedang ya memang bermain-main, bermain dengan pekerjaan, bermain dengan ini itu, murah-murah siksaan datang, bleng, selesai. Nah, ini pertanyaan juga, apakah merasa aman? Mudah itu laut surut, golek kerang, golek apa di situ, tiba-tiba datang dengan begitu cepatnya air ya, dengan gelombang yang tinggi sekali, ya, entah berapa meter ya. Nah, itu yang sampai terjadi tsunami yang pernah terjadi itu. Nah, itu udah nggak sempat lari kemana-mana sudah. Nah, ini misalnya seperti itu. Ada filmnya juga ya, yang memang masih terekam di video-video. Nah, saat ini bisa terekam, padahal ya kita harus yakin ya bahwa aktivitas apapun yang dilakukan manusia itu direkam di lauh mahfuz, dicatat dalam lauh mahfuz sana, dan nanti akan ditampilkan pada saat hari pembalasan nanti, ditampilkan dulu pada perhitungan-perhitungannya. Ini siksaan. Untuk ayat, kita lanjut di ayat 99. Nah, ini pertanyaan lagi, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khosirun. Afa sama dengan tadi ya, maka apakah aminu, lah ini orang banyak, apakah mereka orang banyak itu merasa aman dari apa? Makro, rencana makar azab ya, rencana makar azabnya Allah, makrallah, azabnya Allah, rencana Allah yang begitu matang dengan azabnya. Apakah mereka merasa aman dari itu? Ya, mereka mendustakan Nabi. Kalau Nabi Muhammad kan sudah Rasulullah yang terakhir ya, Rasul dan Nabi terakhir, dan nggak ada lagi setelahnya. Maka ya yang dulu kan sama ya, ketika Nabi Isa, Nabi Musa diwafatkan, Nabi Daud diwafatkan, ya sudah, wahyunya sudah ikut-ikut bersama beliau-beliau. Nah, yang sudah diwariskan pada umatnya, ada yang merubah-rubah ya, firman Allah dirubah-rubah,
diedit dipakai inovasi sesuai dengan keinginan mereka, hawa nafsunya. Ya sudah, memang Allah tidak menjanjikan dijaga. Untuk kitab yang dulu-dulu ya, mulai dari Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, Taurat, Zabur, Injil, itu Allah nggak berjanji menjaga. Tapi Quran kan Allah berjanji menjaga itu, di surah Al-Hijr itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Peringatan sudah diturunkan oleh Allah ya, kepada manusia melalui Rasulnya. Rasul sudah diambil kembali, sudah dipanggil lagi, ini sudah disebarkan ya, berarti peringatan ini akan terus menerus sampai kiamat, dijaga oleh Allah sendiri lewat caranya, bagaimana keinginannya, pokoknya kehendaknya seperti itu, menjaga urusan Allah sendiri. Entah lewat orang yang beriman ataukah lewat orang yang durhaka, membikin alat dan sebagainya, itu nanti Allah menjaga sendiri, menjaga dengan alat-alat dan sebagainya, itu Allah semuanya jaga. Ya, perancangnya itu Allah sendiri, skenario-nya. Nah, kalau itu didustakan, Quran itu sudah tidak diyakini, Quran dianggap fiksi dan sebagainya, aduh ini susah nih sudah. Kalau sudah seperti itu, pasti nanti ada makrullah, rencana azab Allah. Nah ini ada pertanyaan, afa aminu, apakah mereka itu merasa aman dari makarnya Allah, makrullah, makar Allah, rencana Allah, azab Allah yang begitu kuat. Nah, maka ini ada fa, maka la adalah ada ilah ini ya. Fala, maka tidaklah ya'manu, merasa aman makrullah, dari makar rencana azab Allah, illa, kecuali al-qaumul khosirun, orang-orang kaum yang merugi. Al-khosirun, orang-orang yang rugi. Jadi tidak ada yang merasa aman kecuali ya orang-orang itu. Berarti apa? Orang yang al-qaum al-khosirun ini senantiasa merasa aman. Biasanya memang melecehkan, ayo tekakno siksaan, mana azabnya enggak ada. Mereka merasa aman. Tapi orang yang beriman bertakwa, aduh takut. Seperti apa itu? Kisahnya Nabi Yunus ya. Negeri ya, itu Nabi Yunus sudah menjelaskan itu ya. Ini nanti gini, sudah nanti ada hisab, pokoknya harus taat. Ketika itu Nabi Yunus ya, ini penduduk sudah diingatkan macam-macam patet jajan nyablek, ditinggal sama Nabi Yunus. Dan akhirnya setelah ditinggal takut, piye iki Nabi ini meninggalkan kita. Wah, mulai dari pejabatnya, raja sampai rakyat, wah takut semua, tobat semua, wah tobat nasional dia. Ya, tobat nasional, mulai rajanya, pemimpin sampai rakyat jelata, sampai diceritakan, dikisahkan hewan-hewan juga tobat bareng kabeh. Bener-bener tobat semua. Aduh, bener ini nanti kalau Nabi Yunus gak bisa ngingatkan lagi, kita ditinggal, waduh nanti dihabis sih kita. Udah tobat semua, sekarang tobat semua. Akhirnya ya bener diampuni Allah dan diberikan kehidupan yang diampuni sudah. Nabi Yunus ganti itu di tengah laut kena badai karaya tuh ya. Ini udah dimurkai Allah ya, itu akhirnya dimasukkan ikan, itu ditelan ikan, akhirnya yaitu didamparkan di tepi laut. Ini sudah 3 hari 3 malam seperti itu ya. Nah kalau ini penduduk negeri kena ancaman seperti itu, ditanya apa ya bisa merasa aman, apa kalian merasa aman dari makarnya Allah? Nah, Allah menjelaskan, maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali al-qaum al-khosirun, kaum yang merugi ya. Mereka merugikan dirinya sendiri, itu yang nanti merasa aman.
sehingga menantang-nantang, ya, nantang-nantang azab, nantang-nantang siksa. Bahkan ini zaman Rasul saja orang sudah nantang, ya Allah, kalau benar ini Quran ini turun dari Engkau, maka hujanilah kami batu dari langit lah. Zaman Rasul nantang-nantang. Ada Rasul masih di situ, masih hidup di situ, nantang-nantang. Kira-kira sekarang ini tinggal hanya Quran yang sudah diwariskan, ada yang nantang-nantang ya. Ini sehingga jamaah yang berbahagia, ini kalau kita perhatikan dari yang kemarin itu firman Allah itu, bahwa kami wariskan ya, summa awratnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Alkitab. Ini kitab Quran ini ya. Kitab Quran ini diwariskan kepada siapa? Alladzina astafaina min ibadina. Dari hamba-hamba kami yang kami pilih ya. Orang-orang terpilih dari hamba-hamba kami. Itu. Ya, ada sebagian walimul nafsi, sebagian juga muktasid, sebagian sabiqum bil khairat biidznillah. Itu peringatan-peringatan Quran. Gak dibaca Qurannya, ya gak dipahami maksudnya seperti apa pengajaran Allah itu, gak dilaksanakan. Mereka juga gak mau ngerti, ditutup pintu hatinya, ya, tutup ini ya pintu hati kan, tempat jalannya masuk itu ditutup sendiri. Maka Quran gak bisa masuk, peringatan Allah gak mau masuk, gak bisa masuk, sudah diingatkan siapa saja yang gak mau masuk, ya sudah tetap aja. Kesesatan dolalah yang ada di dalam dirinya tidak akan pernah bisa keluar. Jadi orang yang sudah kafaru, menutup dirinya, lagi hidayah apapun gak bisa masuk, dan kesesatan dolalah yang ada dalam dirinya tidak akan bisa keluar, tidak akan bisa hilang. Maka yaitu orang yang seperti itu yang merasa aman. Alah, mana siksa neraka, oh nanti entah masih jauh dan sebagainya, nggak percaya ini seperti itu. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia, kalau kita melihat apa yang dikisahkan Allah dengan pelajaran di ayat-ayat sebelumnya itu, ya seperti itulah. Mereka merasa aman, mereka senang soleh, ya, dan sebagainya. Ayo datangkan siksaan. Kalau kamu benar-benar orang yang benar, ini nantang ya, saat-saat itu ya sudah. Nabi-nabinya selalu berdoa, ya Allah sudah ku sampaikan semuanya, udah terserah Engkau, udah itu siksaan datang. Mereka apa? Mereka yang orang yang merugikan diri ya merasa aman dari siksa Allah. Tapi kalau yang orang yang iman, wah takut banget itu. Jadi tidak ada negeri kecuali negerinya Nabi Yunus itu diingatkan, wah akhirnya dengan cara ditinggal oleh nabinya mereka tobat nasional, tobat total itu. Dari raja sampai penduduk sampai hewan-hewan yang ada terus diajak tobat ya. Nah, jamaah yang berbahagia, kita lanjut di ayat ke-100. Awalam yahdi illadzina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidzunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Ini. Dan apakah wa dan lam, dan apakah tidak yahdi dia memberi petunjuk lilladzina bagi alladzina orang-orang yarithuna, ya, mereka mewarisi al-ardo bumi min dari ba'di sesudah ahliha penduduknya, penduduk sudah setelah lenyap ya penduduknya, akhirnya orang itu, manusia itu mewarisi negeri-negeri. Nah, ini bahwa kalaulah nasya'u jikalau kami menghendaki asabnahum bidzunubihim,
Ya, nanti kami akan menyiksa mereka. Ini menyiksa mereka bidzunubihim, gara-gara dosanya, dosa-dosa mereka. Mereka sudah mewarisi negeri sebagai pengganti, gitu. Kaum Tsamud kan diingatkan, kamu loh jadi penguasa setelah kaum Ad. Nah, ini terus akhirnya diingatkan terus berbuat dosa, yaitu allau nasya'u asabnahum bidzunubihim, bahwa jika Allah kami menghendaki kami akan adab mereka dengan dosa-dosa mereka, gara-gara dosa-dosanya. Nah, ini mereka kan ini dari penjelasan kemarin selalu menutup dirinya, menutup hati akal pikirannya ya dari peringatan-peringatan yang sudah Allah berikan lewat nabi-nabinya. Mereka memilih itu, memilih menutup. Lagi bahwa kalau kita ketika Allah menyesatkan, wa yudhillullahu dan sebagainya, itu bukan Allah yang menyesatkan ya, dipilih, kamu sesat, kamu kafir, bukan itu. Jadi yudhillu ya, itu mereka disesatkan itu bukan berarti seperti itu, tapi Allah membiarkan pilihan mereka sesat dengan ilmunya Allah. Jadi dia milih sesat ya wis, kamu milih itu ya udah tak sahkan, tak segel sekalian. Nah, jadi di akhir ayat ini wanatba'u ala qulubihim fahum la yasma'un, kami tutup, nah ini kami mengunci, menutup ala qulubihim, atas hati mereka. Hati mereka, qalbun, qulubun, hati-hati jamaah. Dan kami tutup atas hati mereka. Maksudnya disegel, di stempel sah. Ya, kamu milih itu ya sudah. Kamu milih tidak mau mendengar, kamu milih kafir, kamu milih sesat, ya, kamu memilih setan, ya sudah tak sahkan. Bukan aku yang nutup, bukan ya, tapi disahkan. Ini. Jadi bukan Allah yang beraktif menyesatkan, menuntun ke sesat, bukan ya. Ini yang harus kita pahami. Kalau ada orang sesat, sekali lagi, bukan Allah menuntun dia sesat, tidak ada. Allah selalu menuntun ke jalannya yang benar. Ya toh? Allah menuntun ke jalan yang benar, tapi orang-orang itu milih sesat, milih sudah menutup hatinya. Nih, yang harus kita pahami itu disahkan, ada makhotamah dan khatamallahu ala qulubihim, itu maksudnya seperti itu. Nah, di ayat ini wanaqta'u, dan kami tutup ala qulubihim. Ya, ini sama dengan yang di Al-Baqarah ya. Ditutup hati mereka. Ini bukan ditutup, tapi mereka sudah nutup. Mereka menutup sendiri, mereka sesat sendiri, pilihannya mereka. Nah, maka Allah mensahkan, distempel, disegel, bisa. Ya toh kalau kemarin itu ya di apa ya? Nanti kalau kita misalnya ada perjanjian atau disegel atau di sertifikat itu ada segelnya ya, ada segel, itu segel lah. Itu berarti disegel, ada dikunci. Jadi wanatba'u ala qulubihim, kami tutup atas hati-hati mereka, semua ditutup. Orang yang ingkar-ingkar itu, yang merugikan dirinya sendiri itu. Apa? Fahum, maka mereka la yasma'un, mereka enggak bisa mendengar lagi. Mereka enggak bisa mendengar lagi untuk mendapat pelajaran. Nih. Karena apa? Ya pilihannya. Sudah pilihannya sendiri. Mau-maunya sendiri. Nutup hatinya sendiri, milih sesat sendiri. Terus kan ya toh, manusia kan diberi iradah. Nah, itu kan sudah pernah kita jelaskan ya, sering kita jelaskan itu. Iblis itu sudah bersumpah di hadapan Allah, lah tanikan dzurriyyatahu. Nah, ada lam taukid ya. Sumpahnya itu benar-benar aku akan sesatkan, akan aku kendalikan seperti kuda itu tak kekang ya. Dia akan
mengarah kemana aku mau. Iblis sudah seperti itu sumpahnya. Mereka enggak akan bisa lepas dari kekanganku. Kemana arahku, aku dia mengarahkan, dia pasti nurut. Nah, jadi seseorang kalau sudah mengikuti setan, mengikuti tagut, ya, pasti sudah diarahkan kemana saja, nurut sama iblis dan bala tentaranya itu. Sekali lagi, iblis bukan nama, iblis itu gelar ya. Sudah Allah beri gelar iblis ya. Setan juga gitu ya. Termasuk koron di sebagian itu kan gelar semua, bukan nama. Setan juga gitu. Setan itu waruhun syarif. Siapa setan? Jin dan manusia. Siapa setan? Jin dan manusia yang mereka menentang Allah, mendustakan ayat Allah. Ini mereka mengikuti jalannya tadi iblis dan antaranya tadi. Dan itu jelas-jelas musuh yang nyata. Tapi kalau orang sudah memilih kesesatan karena sudah dikendalikan, kalau dia sudah memilih ya, dia memilih sendiri, wes aku tak pilih ya, milih. Akhirnya benar dipasangkan tali kekang jebret. Udah, kalau dia milih dikendalikan oleh tadi setan dan belantaran, udah dikendalikan kemana saja dengan setan itu. Diancam yang enggak wedi. Ini. Karena ini tadi ayat 100 nih. Wa natba'u ala qulubihim wa hum fahum la yasma'un. Ya. Dan kami tutup, ya, kami kunci itu, kami tutup, kami sahkan, kami segel atas hati mereka dengan kesesatan yang sudah ada di dalamnya. Fahum la yasma'un, maka mereka enggak bisa mendengar, enggak bisa mendapat pelajaran. Tidak bisa mendengar untuk menerima pelajaran itu enggak bisa. Nah, sehingga Jami Murbada di sini kita benar-benar pelajaran yang luar biasa ya. Ini ya makanya takut pada Allah ya. Rasa takut pada Allah ini adalah sumber kebijaksanaan. Kalau orang sudah tidak takut sama Allah, sudah merugikan diri sendiri. Nah, Allah menuturkan ini, berkalam ini, firman-Nya seperti ini membimbing kita supaya kita takut, benar-benar takut. Oh nanti ada siksaan dan sebagainya, apa merasa aman? Aduh, ini. Nah, tapi kalau orang-orang yang takwa, udahlah, nggak ada rasa takut, nggak ada sedih. Kalau misalnya menimpa sesuatu, menimpa musibah ya atau apapun asbab yang menimpa, kemudian di situ ada akhir hidupnya, misalnya apa? Misalnya nguras, ini jeding besar ya, atau jeding besar dikuras, jedingnya dikasih air yang besar, jedingnya nggak kuat, ambrol, dindingnya pergi orang itu, yaitu kan termasuk seperti itu disebutkan sebagai mati yang bagus ya, mati yang cair juga termasuk ya, kena musibah yang luar biasa. Nah, ini. Maka ini harus tumbuh. Ya, setelah ditanamkan rasa takut, ya rasa takut tadi tumbuh. Nah, ini harapannya menumbuhkan rasa takut, menumbuhkan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penduduk negeri gitu ya udah. Nah, maka di ayat 101 Allah menjelaskan tilkal qura naqussu 'alaika min ambaiha wa laqad ja'ahum rusuluhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl kadzalika yadba'ullahu 'ala qulubil kafirin. Nah, ini Allah menjelaskan di ayat 100 ini bagaimana ya, tilka itulah kata tunjuk tilka al-qura negeri-negeri. Nakusu, nah ini nakusu kami kisahkan alaika kepadamu wahai Muhammad saat itu kan ya, untuk ya Nabi kan juga manusia, maka diberi penyemangat, diberi motivasi, diberi arahan supaya sabar dan sebagainya. Alaika itulah negeri-negeri yang tak kisahkan padamu wahai Muhammad. Kamu enggak usah sedih hati, kamu enggak usah putus asa, tetap terus lakukan tugasmu.
Nah sekarang yuk kita, karena Rasul sudah kembali pada Allah ya, ini Quran sudah diwariskan seluruh manusia sedunia. Kita yang membaca, yang menerima, kita sudah mewarisinya. Nah kita baca, kita pelajari, ya ini negeri-negeri itu sudah dikisahkan oleh Allah pada kita. Alaika kita sendiri yang baca. Min ambaiha, dari berita-beritanya, kisahnya sudah dikisahkan Allah. Bagaimana dia? Walaqad ja'atuhum rusulun bil bayyinati. Nih, dan sungguh tenanan ja'atuhum telah datang pada mereka rusuluhum rasul-rasul kepada mereka, ya rasul-rasul untuk mereka kepada mereka dari mereka sendiri, saudara-saudara mereka, bil bayyinati, dengan bukti-bukti nyata yang jelas-jelas. Fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl. Ini. Ya, jadi mereka tidak beriman, tetapi mereka juga enggak akan beriman dengan apa yang ya ini telah mereka dustakan, mereka didustakan sebelumnya, ini sudah. Maka tidaklah mereka itu beriman dengan apa-apa yang itu mereka telah dustakan sebelumnya. Udah enggak diterima, ditolak, udah ditutup sendiri hatinya ditutup sendiri, jalannya milih sesat sendiri, ya sudah. Itu pilihan mereka. Rasul didatangkan sudah. Ya, ini Rasul sudah didatangkan pada mereka dengan penjelasan, dengan mukjizat dan sebagainya. Maka tidaklah mereka itu beriman dengan apa-apa yang selalu telah mereka dustakan sebelumnya, sudah. Akhirnya yaitu kadzalika, demikianlah natba'u, kami menutup, dia menutup Allah ya. Natba'ullah, dia Allah menutup ala qulubi, atas hati-hati. Qulubi ya. Hati-hati al-kafirin, orang-orang kafir. Orang-orang yang kafir itu kafaro ya, kafaro menutup. Jadi al-kafirina adalah orang-orang yang sudah nutup hatinya ditutup sendiri. Sehingga jam yang berbahagia ini harus kita benar-benar 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 dipahami, sehingga kita yaitu takut muncul, sehingga enggak berani untuk mengingkari, mendustakan. Yaitu tadi kan dijelaskan ya, itu tilkal qura, itu negeri-negeri naqsu yang kami sahkan alaika kepadamu. Ya, kalau kita baca berarti kepadamu sudah kita baca itu min ambai, dari kisah-kisahnya, berita-beritanya. Walaqad, dan sungguh ja'athum telah datang pada mereka rusuluhum, rasul-rasul mereka dari saudara-saudaranya bil bayyinati, dengan bukti-bukti yang nyata, penjelasan mukjizat dan sebagainya. Fama kanu liyu'minu, maka mereka tidaklah beriman bima kadzabu min qabl, yaitu dengan apa-apa yang selalu mereka dustan sejak sebelumnya. Ya, itulah. Seperti itulah, demikian itulah kadzalika Allah mengunci, mensegel, menutup, mensahkan ala qulubil kafirin, atas hati-hati orang yang telah menutup hatinya sendiri. Jadi al-kafirin adalah orang-orang yang sudah menutup hatinya sendiri. Sehingga jam yang berbahagia dari sini, maka sampai ayat 101 ini kita ya, ini hati kita benar-benar kita buka, dada kita ini benar-benar kita usahakan meluaskan. Allah juga menyuruh seperti itu, dan Allah sendiri meluaskan orang-orang yang berserius padanya. Itu kan ya, walladzina jahadu bina lanahdiyanahum subulana. Orang yang serius, benar-benar serius pada kami, lanahdiyanahum subulana. Ini sumpahnya Allah. Dalam tauhid ada nun tauhid juga. Lanahdiyanahum subulana. Benar-benar akan kami tunjuki jalan kami. Nah, mudah-mudahan kita semuanya ini serius, termasuk orang yang serius pada Allah, serius di jalannya. Nanti nih saya benar-benar Allah akan menunjuki kita ya, ke arah aktivitas apapun yang baik, yang diridhoinya, dan dengan ridhonya pula insya Allah nantinya kita berharap kita dimasukkan ke surga. Nah, jamaah yang berbahagia, kiranya itu dulu yang bisa
sudah kita bahas. Ya, mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk membahas ayat selanjutnya pada kesempatan mendatang. Mari kita akhiri kaji kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.